Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrian Adidana dari mahasiswa KKN tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung, program studi guru sekolah dasar NPM 1806013. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan luaran saya yaitu podcast bidang pendidikan. Baik, di sini ada tokoh inspiratif yaitu Mas Dwiki Dermawan. Mas Dwiki Dermawan itu pernah menjuarai suatu event perlombaan di tingkat provinsi yaitu Hydrokoko dan mendapatkan juara kedua ya. Dan sedangkan saat ini Mas Diki seorang mahasiswa yaitu berkuliah di Universitas Teknokrat Indonesia yaitu di prodi Penjaskes ya, pendidikan olahraga. Betul. Nah, ini Mas Diki bisa ceritakan ya pengalaman Mas Diki tentang olahraga ya, dari awal hingga akhir ya. Kenapa Mas Dwiki itu suka sekali dengan berolahraga, khususnya yang lebih dominan yaitu futsal dan bola ya. Nah, dan ceritakan juga ya pernah mengikuti event dari masa ke masa ya. Kalau Mas Dwiki punya mengikuti suatu perlombaan, bisa diceritakan dari masa ke masa, dari SDK hingga ke SMA apa sampai perkuliahan ini. Coba dijelaskan Mas Diki. Ya, makasih Mas Novren. Sebelumnya saya bukan atlet nasional, bukan. Cuma ya kebetulan lebih suka aja ke olahraga. Jadi kenapa saya kuliah di olahraga, kenapa hobi saya di olahraga, kenapa ya istilahnya banyak berkecimpung di dunia olahraga. Yang pertama karena basic orang tua mbak saya basicnya ya di olahraga. Bapak kebetulan lulusan STO, mbak kebetulan lulusan Unila, dan saya sekarang lagi kuliah di Teknokrat. Kebetulan semuanya rata di jurusan pendidikan olahraga. Oke. Jadi awal mulanya saya suka main bola, main futsal. Ya, itu sudah dari saya kecil, dari SD. Dulu SD saya sempat banyak ngikutin lomba, nggak hanya futsal sepak bola aja, nggak. Kebetulan dulu sempat ikut lomba atletik, catur, segala macam. Pernah ikut ensemble musik juga pernah. Pokoknya banyak kegiatan selain di luar olahraga. Nah, ketika SD, saya cerita sedikit ya. Ketika SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dibilang ya saya jarang masuk kelas. Kebetulan kegiatannya banyak, ikut lomba. Dulu waktu itu ada O2SN kebetulan banyak ikut di futsal sama di sepak bolanya dulu, sepak bola mini. Waktu itu kebetulan saya SD-nya di SD Fransiskus Prinseu. Waktu itu saya wakilin SD Fransiskus, kebetulan juara di rayon atau kecamatan, kemudian wakilin kabupaten ke O2SN di Pekor. Ya, di situ gabung ada anak-anak dari kecamatan lain, dari Prinseu, dari Sukarjo, dari Gadingrejo. Nah, itu waktu itu saya kelas 4 atau 5 SD itu gabung di O2SN di sepak bola. Waktu itu diadakan di POR itu. Nah, ada cerita sedikit lucu, bisa dibilang lucu dan bisa dibilang gimana ya. Waktu itu saya mau ujian nasional, ujian praktek. Tapi dari orang tua suruh tetap ikut O2SN sepak bola untuk wakili Kabupaten Prinseu. Nah, itu kebetulan umur saya sudah nggak masuk. Saya lahiran 99, kebetulan yang dipakai lahiran 2000 ke atas.
Nah dari kelas 5 itu saya disuruh untuk buat kakak baru buat kakak baru lucu ya, buat kakak baru, dan tahun kelahiran saya dinaikkan menjadi 2000 supaya saya bisa ikut 2 kali di O2SN SD. Banyak sih kalau SD lombanya selain sepak bola ya, intinya wakilin Prisewu pernah, ke wakilin provinsi waktu itu O2SN terakhir itu sempat juara 3 ya, lawannya ada dari kabupaten lain itu. Kalau untuk SMP sama, tetap masih di bidang, kalau SD lebih ke sepak bolanya, kalau SMP saya sudah lebih ke futsalnya, karena ya lebih banyak aja futsal. Untuk lombanya banyak, waktu itu pernah juara 3 di SMA Pagelaran dulu waktu itu. Terus itu tingkat SMP ya, tingkat SMP Pringsewu. Terus di Metro juga pernah ikut, itu wakilin SMP 2 futsal. Terus yang momen yang paling ini waktu di SMP saat saya juara di lomba antar SMP di SMA PGRI Pringsewu. Waktu itu back to back, juara satunya 2 kali, tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Itu kalau untuk di SMP. Kemudian naik ke SMA, banyak ikut futsal juga, kegiatannya olahraga. Yang di SMA yang momen paling fix, yang paling puncak ketika saya menjuarai futsal hidrokoko antar SMA se-Sumbaksel, Sumatera bagian selatan, itu pada saat itu di Pekor tahun 2016. Bukan di Pekor, di Gor Saburai. Oh, di Gor Saburai. Ya, di Gor Saburai. 2016. Tahun 2016 itu juara 2. Ketika itu kalah lawan SMA YP Unila. Kalau Ya, lawan YP Unila di finalnya. finalnya. Dan ada cerita lagi. Oke, bisa diceritakan Bapak? Ya. Waktu itu diiming-imingi jika yang juara 1 kita road to Jakarta, ya benar, ya SMA YP. Tapi yang juara 2 kita dialihkan ke kompetisi di Padang waktu itu, dari ketua umumnya Hidrokoko di Lampung seperti itu. Tapi nyatanya selagi nunggu kabar, selagi kita latihan, ternyata berita itu zong, nggak, istilahnya nggak jadi ya, nggak jadi untuk pergi ke Padang, di ghosting, di PHP gitu nah, ya. di SMA banyak. Kalau untuk lingkup sekolah 2016 pernah juara LPI, Liga Pelajar Indonesia, kebetulan waktu itu di lapangan Kuncup kalau nggak salah 2016. Terus pernah juara juga. Banyak sih kalau di SMA. Kalau untuk futsal ya paling peak momennya yaitu di Hidrokoko itu se-Sumbaksel 2016. Itu Mas Dikan. Oke. Jadi Mas Dudi ini pada saat SD, SMP, SMA mengikuti suatu ajang ya, perlombaan, dan mendapatkan suatu juara ya dari SD, SMP dan SMA. Nah, untuk sekarang, untuk Mas Dudi kan lagi kuliah. Nah, apa yang pernah Mas Dudi ikutin? Perlombaan pernah atau tidak? Kalau kuliah sih nggak banyak kegiatan ya saya. Kalau kuliah saya lebih ke spesifiknya kayak langsung terjun ke pelatihan atau ke perwasitan. Kebetulan waktu kuliah semester awal saya sempat wakili atau ikut mewakilkan teman saya, membantu istilahnya. Waktu itu cabang karate usia muda Piala Menpora di Jakarta Timur, tepatnya di Gor Ciracas. Alhamdulillah anak didik teman saya meraih medali banyak di situ istilahnya. Tahun berapa ya? 2019-an juga itu. Di Gor Ciracas Karate Piala Menpora. Terus kemudian kalau di kuliah saya nggak banyak kegiatan untuk ke sepak bola, ke futsalnya.
karena sudah banyak kegiatan juga, mungkin karena sudah bosen juga berkecimpung di dunia olahraga. Jadi kalau untuk perkuliahan di pending dulu. Ya nggak dipending. Ya. Apa udah perkuliahan lagi. Kalau untuk perkuliahan, untuk kegiatan seperti itu lebih ke pelatih ya. Ya, lebih ke pelatih. Terus saya juga sempat jadi asisten dosen pada waktu itu 2000 berapa ya? Saya masuk kuliah 2018. Jadi asdos 2019 sampai 2020. Itu jadi asdos mata kuliah renang. Nah, mata kuliah renang. Ya. Gitu, Mas. Oh, mungkin gitu ya. Ya. Oke, untuk tadi sudah dijelaskan oleh Mas Duki tentang riwayatnya ya, dari pernah menjuarai di tingkat SD ya, pada masa masih sekolah ya, di SD, SMP dan SMA. Nah, untuk Mas Duki bisakah memberikan suatu tips, saran atau motivasi untuk para masyarakat, tentunya talenta-talenta anak muda ya, supaya terinspirasi kepada Mas Duki? Ada tidak? Ya, untuk para kaula muda, para kaum muda, khususnya di bidang pendidikan, baik maupun cabangnya olahraga ataupun bukan, setidaknya kalian melakukan suatu kegiatan itu didasari dengan kesenangan. Karena kalau tidak senang ya tidak akan bertahan lama kegiatan itu. Misalkan seperti di bidang olahraga, banyak atlet kita, atlet-atlet nasional bahkan dari kecil sudah dididik dengan baik, tapi pada peak performanya saat menginjak dewasa, keahlian atau skill atau bakatnya itu mulai hilang. Ya karena itu tadi, rasa bosan, kemudian liga atau perlombaan yang kurang baik itu mungkin bisa jadi untuk para kaula muda yang ingin berprestasi, setidaknya terus latihan, tetap semangat, dan jangan pantang menyerah. Itu aja. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Duki telah memberikan waktunya untuk berbincang-bincang ya. Oke, sekian dari saya untuk kegiatan podcast untuk keluaran saya untuk bidang pendidikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau sikap atau tutur kata, kami mohon maaf. Kepada Allah mengampun. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nice.